Selamat pagi saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum saudara memulai aktivitas dalam satu hari ini, saya mengundang saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, penderitaan merupakan suatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh manusia. Ini adalah manusiawi. Karena siapapun kita tidak suka hidup menderita. Oleh karena itu, jika kita melihat dalam dunia ini banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Itu bisa dalam berbagai bentuk. Penderitaan itu bisa secara fisik. Penderitaan itu juga bisa karena penyakit. Dan penderitaan itu juga bisa diakibatkan oleh perang, mungkin juga oleh kekerasan dalam hidup kita. Namun dalam firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas di mana aktivitas dia sebagai pekabar Injil yang menyatakan dengan jelas bahwa dia rela menderita karena pemberitaan Injil itu. Paulus menyatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini, meskipun dirinya, tubuhnya, pikirannya bisa terbelenggu, bisa terpenjara, tetapi firman Allah yang sakral itu, yang kudus itu, tidak pernah bisa terpenjara dan terbelenggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pagi hari ini, Paulus benar-benar menyadari bahwa firman Tuhan adalah kekuatan yang ada dalam dirinya. Meskipun dia lemah secara tubuh jasmani, tapi dia meyakini Allah memberikan kekuatan supaya dia dimampukan untuk memberitakan Injil itu. Saudara, firman ini juga mengingatkan buat kita seluruh orang yang percaya bahwa setiap orang yang percaya mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil, karena Tuhan telah memanggil dia sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus dengan berani mengatakan, meski dirinya menderita, terbelenggu karena dia memberitakan Injil, tetapi dia menyadari dan dia mengakui dengan jelas firman itu adalah kekuatannya. Maka dia mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang 9 ayat 16 itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia benar-benar menyadari Kristus Yesus itu yang telah mati, dibangkitkan, dan memenangkan kuasa kematian itu dan dosa itu. Itulah menjadi kekuatannya, karena Allah yang dia sembah, yang dia imani, yang dia ikuti adalah Allah yang hidup dan kuat, yang memberikan sukacita dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudaraku, Paulus dalam firman ini betul-betul menyadari
bahwa Injil firman Tuhan itu adalah harta yang terindah yang harus dipelihara dan harus diberitakan oleh setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu seluruh kita terpanggil untuk memberitakan Injil keselamatan yang telah dinyatakan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Saudara, bila Rasul Paulus berani mengatakan bahwa firman Tuhan itulah harta yang paling berharga buat dia, bagaimanakah kita memahami? Apakah harta yang paling berharga dalam hidupmu? Apakah harta yang kau miliki karena kekayaanmu? Harta yang kau miliki karena jabatanmu, kedudukanmu? Paulus menyadari itu adalah sementara dan sia-sia. Tapi dia mengatakan dengan jelas, hartanya yang paling besar dan terindah adalah dia mampu tetap menerima firman Tuhan dan memberitakannya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, melalui pagi hari ini dan firman yang kita dengar pada saat ini mengingatkan kita dalam ajaran yang disampaikan Rasul Paulus. Maulah ikut serta dalam bagian untuk mewartakan firman Tuhan bagi sesama kita. Saudaraku, firman ini mengajak kita harus tunduk kepada kehendak Allah dan taat kepada firman-Nya. Ketaatan itu harus kita nyatakan dengan tetap mewartakan, mewujudkan, menyatakan firman Tuhan itu dalam segala kehidupan kita, baik perkataan dan perbuatan kita. Oleh karena itu pagi hari ini mulailah pekerjaanmu. Dalam setiap apapun yang kau lakukan, semuanya itu adalah bagian dari pemberitaan firman Tuhan dari apa yang kau lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita semua yang telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini untuk ikut mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memanggil kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami mampu untuk ikut serta dalam mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil memakai kami, supaya kami juga menjadi orang-orang yang turut serta dalam memberitakan Injil keselamatan yang telah Engkau bawa pada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka juga Tuhan, seluruh kegiatan apapun yang mereka lakukan, itulah yang menjadi pemberitaan akan firman-Mu melalui perbuatan kami. Berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka dalam satu hari ini, dan biarlah mereka bersuka cita dalam menjalani kehidupan mereka dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang